Kepada Bang Jamil, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, makasih moderator. Ini aku izin ambil alih kalau gitu. Aku izin share screen ya. Oke, udah kelihatan belum ya? Udah Bang. Sudah Bang Jimil. Oke, oke. Nah, kalau gitu aku buka dulu kalau gitu. Selamat malam ya teman-teman. Terus juga ini pada semangat banget untuk pelajarin tentang sistem informasi, informasi juga sistem operasi. Pada semangat juga sih untuk belajar tentang sistem operasi ya di sini. Karena dari pengalaman gue juga sih sistem operasi emang lumayan rumit ya awal-awal juga. Kecuali emang yang udah bisa ngoprak-ngaprik atau inin komputer. Jadi untuk pertama ini ntar kita bakal bahas apa aja ini nih, yang bakal dibahas apa aja gitu. Tentunya yang pertama ini sistem operasi sih pasti ya. Isinya itu ntar ada pengertian dari masing-masing ininya lah komponen atau gimana gitu. Terus ada komponen, layanan, sistem call, program, struktur, mesin virtual. Ada proses-proses. Ini yang dijelasin ada tiga itu konsep penjadwalan operasi. Oke, terus selanjutnya ada penjadwalan CPU. Ini singkat aja ya untuk yang ini nggak bakal terlalu mendalam. Biar ntar kita bakal adain kayak ini ya sih sharing session gitu. Biar enak juga lah ya untuk ininya. Jadi kalau ada pertanyaan langsung tanya aja ntar di akhir ya. Oke, ini untuk tiga ini bakal dijelasin secara singkat aja. Jadi ntar kalian bisa fokus tanya-nanya ntar kita cari bareng-bareng. Oke, terus selanjutnya ada yang terakhir ini manajemen memori. Ini juga bakal dijelasin secara kurang lebih singkat aja sih. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke yang pertama ya, itu sistem operasi. Oke, di sini pengertian sistem operasi itu apa sih? Dia itu sebuah ini ya software atau enggak program yang bertindak sebagai perantara antara user dengan perangkat keras. Terus di sini juga sistem operasi ini digunakan untuk mengeksekusi program user dan memudahkan penyelesaian masalah user. Biasanya komponennya ini terdiri dari perangkat keras, sistem operasi itu udah pasti ya. Kalau nggak ada nggak bakal jalan. Contohnya nih kayak laptop, kalau nggak ada dia nggak bakal jalan. Oke, terus ada program aplikasi. Contohnya ini yang kita pakai ini kayak Zoom gitu ya. Yang terakhir itu ada user. Terus juga biasanya ini sistem operasi didefinisikan sebagai ketiga di ini ya, dia ada resource allocator. Jadi ini mengatur alokasi resource yang dipakai sebanyak berapa oleh sistem. Terus ada kontrol program atau enggak program kontrol ya. Ini jadi sistem operasi ini mengatur kontrol alur dari program yang sedang dijalankan. Yang terakhir ada kernel, di mana sistem operasi ini nggak bakal bisa jalan kalau nggak ada kernel. Ya sebelumnya ini kurang lebih untuk ininya ya, hierarki dari ininya apa sih namanya? Hierarki dari sistem operasi sesuai dari yang ini ya, dari yang atas sampai bawah. Cuma di sini dari bawah ke atas. Bisa dilihat di sini ada hardware komputer ya, kayak tadi itu ada perangkat keras, contohnya kayak CPU, RAM, eh, SSD ya, kalau udah pada pernah dengar. Terus ya gitulah sistem input output itu termasuk hardware juga itu. Terus OS, sistem aplikasi. Di sini di sistem aplikasi ini biasanya terdiri dari compiler, assembler, text editor, sama database. Jadi bisa nyimpan-nyimpan segala informasi tentang aplikasinya. Oke, kita lanjut ke pertama. Di sini ada batch multiprogram. Di sini batch multiprogram itu sistem di mana beberapa job dikumpulkan pada memori utama pada waktu yang sama. Kemudian disimpan pada pool atau yang disebut job pool. Perbedaannya itu antara single dan multiprogramming itu di single programming hanya satu program yang dapat berjalan pada satu waktu. Sementara untuk multiprogramming di sini memungkinkan untuk memuat beberapa program ke dalam memori dan dieksekusi secara bergantian. Ini contoh dari basic multiprogramming ya. Jadi ada banyak job dijalankan di dalam satu memori. Oke, di sini kita lanjut ke time sharing. Di sini itu pengembangan dari multiprogramming yang sebelumnya ya.
Ini CPU berpindah di antara beberapa pekerjaan dengan sangat cepat, sehingga pengguna merasa pekerjaan dijalankan secara bersamaan. Time sharing juga biasa disebut sebagai sistem komputasi interaktif. Terus juga di time sharing ini dia terdapat perangkat input dan output. Inputnya itu keyboard, outputnya itu display screen kayak LCD, LED dan semacamnya gitu. Terus di sini ada biasanya di time sharing ini disediakan editor interaktif untuk menulis program dan sistem debug untuk membantu melakukan debugging program. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada paralel multiprosesor. Di sini itu paralel multiprosesor itu memiliki lebih dari satu prosesor gitu. Jadi dia nggak cuma satu tapi ber apa sih? Ada banyak ya prosesornya atau enggak apa ya namanya? CPU core gitu istilahnya. Jadi dia ini bisa menghindari kegagalan sistem. Misalnya kalau hanya satu CPU mati, jadi nggak ngaruh ke memori gitu. Tuh. Cuma bakal lambat aja sih ntar jadi itunya, performanya gitu. Untuk yang tadi itu disebutnya graceful degradation ya. Dia itu kayak melanjutkan penyediaan layanan untuk menyelamatkan perangkat keras. Biasanya disebut juga fault tolerant. Di sini itu ada dua model sistem paralel ya. Di sini ada simetrik, di mana itu prosesor menjalankan sistem operasi yang sama dan memiliki tugas yang sama. Terus ada yang asimetrik. Di situ satu prosesor bertindak sebagai master yang mengontrol tugas. Sementara prosesor lain slave atau ini ya kayak hubungan master slave lah gitu atau enggak eh, raja anak ya yang ke bawah lah gitu. Terus di situ menjalankan instruksi dari master gitu. eh, Slave-nya itu. Ya, terus ada sistem terdistribusi. Ini sistem ini mendistribusikan komputasi di antara beberapa prosesor. Ya dibagi-bagi gitu ya jadinya biar meningkatkan efisiensi pekerjaan sistemnya juga gitu. Terus perbedaannya itu dari paralel sama yang terdistribusi ini di penggunaan komponennya, di mana paralel ini menggunakan prosesor dalam satu mesin. Menggunakan prosesornya ini ya, secara bersamaan ya. Cuma kalau untuk yang terdistribusi ini menggunakan prosesor secara individual yang dibagi tugas gitu. Untuk keuntungannya sendiri itu ada ya tadi yang disebutin salah satunya itu ada berbagi sumber daya, meningkatkan kecepatan komputasi, keandalan yang lebih tinggi, dan komunikasi antar node. Oke, kita masuk ke sistem cluster. Di sini pengembangan ini terdiri dari sistem terdistribusi di mana dua atau lebih sistem membagi penyimpanan sekunder. Sistem ini memberikan kehandalan yang tinggi seperti dalam sistem terdistribusi. Perbedaannya itu terletak di penyimpanannya, di mana yang kalau terdistribusi itu eh, hanya berfokus pada satu ini aja, kayak individual ya gitu, nggak saling berbagi lah. Terus juga di sini ada dua model, yaitu simetrik dan asimetrik. Ini asimetrik itu sebuah server menjalankan aplikasi. Di asimetrik itu ya cuma bukan cuma satu server, kayak satu server menjalankan aplikasi. Tapi ada server lain yang standby sebagai backupnya gitu. Semisal ada kegagalan atau oke handheld. Ini itu kayak HP ya. Istilahnya udah perkembangannya itu dari PDA atau personal digital assistant ke HP. Ya itu kayak memiliki memori terbatas dan prosesor berkecepatan rendah. Ini juga digunakan untuk aplikasi sederhana dengan layar. Oke, kita next saja. Oke, di sini ada komponennya itu sistem operasi ini terdiri dari manajemen proses yang kita bakal bahas juga ya. Terus ada manajemen memori utama, manajemen file, sistem I/O, I/O itu input output ya teman-teman. Manajemen penyimpanan sekunder, sistem jaringan, sistem proteksi, dan yang terakhir itu sistem command interpreter. Atau enggak, atau juga biasanya kalau sekarang itu dalam bentuk command line atau enggak CMD ya, atau PowerShell lah. Oke, ini kurang lebih untuk ininya ya, tugas-tugas dari setiap ininya komponennya gitu.
Oke, kita lanjut. Di sini ada layanan. Layanan dari sistem operasi ini menyediakan layanan ya. Kayak misalnya itu contohnya mengeksekusi program. Jadi kalau nggak ada layanan eksekusi program, kita nggak bakal bisa nyalain aplikasi gitu. Terus ada operasi input output. Kayak misalnya di sini komputer menunggu inputan dari penggunanya dan dikeluarkan dalam bentuk output. Misalnya kayak kita ngetik di notepad deh, dia akan input kita misalnya di keyboard, di outputnya itu keluar dalam berupa bentuk teks gitu. Terus ada manipulasi sistem file. Jadi di sini sistem operasi juga bisa sistem file itu kayak CRUD ya, CRUD. Di sini itu CRUD dia. Buat file, hapus, edit file, edit metadatanya misalnya kayak kalau MP3 lah. MP3 ada metadatanya kayak ada artisnya siapa gitu. Itu manipulasi. Terus komunikasi ya kayak gini aja sih Zoom simpelnya dia. Jadi kita bisa komunikasi eh, antar ini ya. Bentar, coba tes. Oke, lanjut lagi. Bentar. Oke, tadi itu sampai komunikasi. Ya kurang lebih kayak ini sih, kayak Zoom kali ya. Dia komunikasi itu bisa berhubungan secara online melalui jaringan. Terus ada mendeteksi kesalahan. Mendeteksi kesalahan ini kayak error ya dia. Jadi misalnya aplikasinya gagal jalan, dia bakal muncul error gitu. Ada beberapa fungsi tambahan juga, itu ada tiga ya. Itu kayak mengalokasikan sumber daya, kayak misalnya mengalokasikan sumber daya inilah ya, memori, penyimpanan, yang lain-lain gitu. Akuntansi sama proteksi. Proteksi ini dalam bentuk Windows Defender. Kalau untuk yang zaman sekarang ya. Oke, kita lanjut ke sistem call. Sistem call ini menyediakan antarmuka program antara program yang sedang berjalan dengan sistem operasi. Eh, terus apa sih? Sistem call ini tersedia dalam instruksi bahasa assembly. Terus juga di sini terdapat tiga metode untuk mendapatkan parameter antara program yang sedang berjalan dengan sistem operasi. Satunya yaitu melalui register. Terus yang kedua ini menyimpan parameter variabel yang disimpan di memori. Contohnya kayak gini ya, menyimpan parameter. Di sini itu X itu parameternya, kita load address dalam parameternya itu X. Nah, pas kita udah ke sini, dia masuk ke register X-nya dan bakal di bypass atau di ini ya, ya di bypass. Terus yang terakhir ini ada push dan pop lah. Push itu kayak yang di struktur data ya. Push parameter ke stack oleh program, dan pop mengambil isi stack yang dilakukan oleh sistem operasi. Oke, kita lanjut ke sistem ini masih sistem call lagi. Di sini sistem call dikategorikan menjadi lima. Kontrol proses yang isinya itu kayak ini ya, apa sih namanya? Komen-komen kayak akhiri dan abort atau kayak menggagalkan gitu. Terus ada load dan execute, membuat dan mengakhiri proses, ada wait for time, wait event, signal event, mengalokasikan dan membebaskan memori. Terus manipulasi file ini biasanya kita kayak membuat dan menghapus file, membuka dan menutup file, membaca, menulis, dan mereposisi. Terus yang terakhir ini ada menentukan dan mengatur atribut file. Terus di manipulasi device ini ada meminta dan membebaskan, membaca, menulis, dan mereposisi device-nya ya. Terus yang terakhir ada menentukan dan mengatur atribut. Terus yang ini ada informasi lingkungan, mengambil atau mengatur waktu atau tanggal, sistem data, proses, file atau atribut-atribut device. Terakhir ini ada komunikasi, membuat dan menghapus, terus mengirim dan menerima pesan, dan yang terakhir itu mentransfer informasi. Di sini kurang lebih contoh ini ya, apa sih namanya, memori system call gitu. Ini MS-DOS, ini contoh untuk yang Unix. Gitu. Oke, di dalam sistem call juga ada dua model komunikasi. Itu message passing
yang saling bertukar informasi melalui fasilitas yang telah ditentukan oleh sistem operasi. Terus yang kedua ini ada shared memory model, menggunakan map memori untuk mengakses daerah-daerah di memori dengan proses-proses yang lain. Contohnya ini ya untuk yang shared memory model, dia jadi oh ini ada dua sih. Jadi untuk yang kiri ini itu modelnya situasi. Jadi proses A ini kirim ke kernel dulu, dari kernel baru dikirim ke proses B. Alurnya kurang lebih kayak gitu ya. Terus ada yang shared memory model di sini itu proses A itu dikirim dulu nih ke shared memory, baru dieksekusi ke proses B. Nah, ntar dilanjut ke kernel gitu. Oke, sistem program. Di sini ada dapat dibagi menjadi beberapa kategori lagi. Yang pertama itu ada manipulasi file, yang kedua itu eh, isinya itu kayak inilah kegiatan yang bisa dilakukan apa atau isinya gitu ya. Manipulasi file, status informasi, modifikasi file, terus ada ini ya kayak bahasa pemrograman yang mendukung. Contohnya itu kayak compiler, assembler, dan interpreter. Contohnya ini ya bahasanya itu kayak Fortran, Bol, Pascal, Basic, dan LSP. Terus di sistem program juga kita bisa melakukan pemanggilan dan eksekusi program. Itu di dalamnya itu kayak memiliki absolute loader, melokasikan loader, linkage editor, dan overlay loader. Di sini dibutuhkan sistem debugging untuk bahasa tingkat tinggi, kayak ini ya, C++ atau C Sharp gitu. Istilahnya. Terus ada di sistem program juga kita bisa komunikasi. Yang terakhir itu sistem program juga terdiri dari program-program aplikasi. Nah, di sini program aplikasi ini terdiri dari compiler, pemformat teks, paket load, sistem basis data, spreadsheet, paket analisis statistik, dan games gitu. Biasanya kan banyak nih yang suka main game juga ya. Oke, kita lanjut ke struktur. Ini struktur dari sistem operasi ini ya beragam ya. Sebenarnya di sini ada dari struktur MS-DOS atau Microsoft DOS ya. Yaitu terdiri dari ROM, terus device drivernya, habis itu resident system program, aplikasi program. Nah, ya, jadi ntar turunan lah ya harusnya dibaca itu dari atas sampai bawah. Dari yang tinggi ini itu antar muka ininya ya, antar muka sistem operasinya ya. Oke, terus di sini ada Unix ya. Kalau nggak salah itu Unix di sini ada pengguna, terus shell dan command ya. Kayak inilah kayak CMD atau PowerShell gitu ya dia. Terus ada call interface to the kernel. Inilah apa sih interface buat kernelnya ya. Habis itu ada interface dari kernel untuk eh, menampilkan apa sih menjalankan fungsi dari tiga di bawah ini. Oke, terus yang di sebelah ini ada OS/2 strukturnya ya, struktur OS/2. Di sini kurang lebih kayak ada aplikasi sama ya kayak tadi untuk urutannya itu yang paling luar itu urutan untuk antar muka dari sistem operasinya. Oke nih, contohnya ini ya ada di sini lapisan struktur THE ini OS THE namanya itu modifan dari yang Unix dari atas sampai bawah. Oke, kita lanjut lagi kalau gitu. Oke, kita lanjut ke mesin virtual. Di sini itu dia ini ya, mesin virtual itu kayak emulator lah contohnya. Emulator yang mungkin yang pernah coba-coba emulator di ini ya, emulator Android itu. Kurang lebih contohnya, contoh apa sih strukturnya kayak gini dia. Kan yang biasanya kan ini ya, ini kalau nggak pakai VirtualBox atau apa gitu. Jadi sini itu ya memorinya itu cuma tiga doang, ada proses, kernel sama hardware. Tapi kalau kita pakai VirtualBox atau semacamnya, di sini bakal di lebih ini lagi biar bisa ditampung ke hardware. Oke, bentar. Kita lanjut lagi. Tadi itu ada ini ya, aku ya tadi itu nyampe sini ya. Ada
perincian lagi di virtual machine ya. Ya sih, jadi biar bisa itu, jadi karena bakal ngelaluin struktur kode dari ini ya, struktur kode programnya dari yang virtual machine. Bisa diterjemahkan ke dalam hardware-nya gitu. Terus ini contoh dari ini ya, Java Virtual Machine. Mungkin yang pernah dengar yaitu kayak buat ini ya, virtual machine ya, kayak ngejalanin emulator ini contohnya paling kayak Android Studio ya. Dia itu ada JVM-nya atau mungkin kayak Kotlin. Urutannya kurang lebih kayak gini ya. Jadi ntar ada class loader, verifier, Java interpreter. Nah, dari ketiga ini dia bakal dipindah apa sih? Muter dari host system kayak muter balik lagi ntar ke sini gitu. Harusnya kurang lebih kayak gitu untuk yang JVM. Oke, kita lanjut ke proses-proses ya. Kurang lebih ini ya konsepnya ini ya kalau untuk proses ini kayak program yang sedang dieksekusi secara berurutan yang terdapat program counter, stack, dan daerah data. Prosesnya kurang lebih ada new, running, waiting, ready, dan terminated. Ini ya new, ready, running, waiting, dan terminated. Prosesnya kurang lebih ntar ada ininya sih, ada proses apa sih namanya relasi lah atau dibilangnya ya kayak relasi gitu deh. Oke, masih di konsep lagi di sini ada salah satunya ada proses control block ya. Isinya itu ada status proses, program counter, register atau CPU register. Isinya itu ada akumulator, index register, stack pointer, dan register serbaguna. Ada informasi penjadwalan CPU kayak prioritas suatu proses, pointer antrian, dan beberapa parameter penjadwalan. Implementasinya itu kalau kayak penjadwalan CPU itu biasanya ada di test manager ya teman-teman. Contohnya itu kayak kalau di bagian apa ya, service atau apa gitu loh di atas. Oke, terus ada informasi manajemen memori kayak keyword register, page atau segmentable gitu. Terus ada informasi accounting, jumlah CPU yang real time dan digunakan, terus time limits, account numbers, jumlah job atau proses yang sedang jalan dan lain-lain. Yang terakhir ada informasi status input output. Isinya itu deretan input output device ya, contohnya itu kayak mouse. Mouse itu dia masuk ke dalam input ya. Inilah device input output ya. Oke, di sini contoh ini ya. Apa sih contoh PCB ini? Alur PCB-nya gitu. Oke, kita lanjut lagi ke penjadwalan. Di sini ada beberapa jenis antrian, yaitu ada pertama job queue, yaitu ntar ya inilah semua proses yang ada bakal masuk ke dalam job queue-nya. Terus yang kedua ada ready queue, itu proses yang ada di memori utama bakal diletakkan di suatu list yang disebut dengan ready queue. Nah, isi harian dari Diku ini isinya itu device queue, yaitu deretan proses yang sedang menunggu peralatan input output tertentu yang disebut dengan device queue. Terus di sini ada context switch. Context switch itu adalah peralihan CPU dari satu proses ke proses lain. Itu context switch juga itu dilakukan oleh scheduler, CPU scheduler ya. Nah, di konteks switch ini saat terjadi peralihan, sistem otomatis tidak bekerja atau ya, bakal diem sistemnya gitu. Ini contoh alur untuk job queue ini ya, job ini queue-nya gitu. Ini kalau nggak salah itu job queue. Ini yang ready queue. Oke, masih di panjadwalan ada dua bentuk. Itu ada pertama yang long term itu job scheduler. Di sini tuh kayak seleksi proses yang bakal dibawa ke ready queue. Long term scheduler ini jarang terjadi ya. Terus juga berfungsi untuk mengontrol tingkat multiprogram. Terus yang kedua ada short term scheduler atau CPU scheduler ya. Dia ini kayak memilih proses yang siap untuk dieksekusi. Terus dipindahin ke CPU ke salah satu dari proses tersebut. Ini biasanya sering terjadi dalam apa sih satuan militer. Oke, juga penjadwalan dapat digambarkan sebagai input output dalam proses. Ini proses yang lebih banyak membutuhkan waktu untuk input output dibandingkan komputasi.
Sehingga CPU burst ya, CPU burst ini kayak ini ntar bakal jelasin sih, tapi kurang lebih kayak kalau lo misalnya buka aplikasi tapi CPU-nya masih idle, dia bakal kayak bunyi bunyi suara kipas gitu. Itu namanya CPU burst dalam bentuk ininya ya, implementasinya ya. Terus yang kedua ada CPU bound process. Ini jadi prosesnya ini bergantung kepada CPU. Ya, ini untuk apa sih? Lebih banyak membutuhkan waktu untuk melakukan komputasi dibandingkan I/O. Makanya waktu CPU burst yang dibutuhkan lebih lama. Ini kurang lebih contoh ininya alur dari si bound proses ini. Gitu. Terus ada operasi, di sini ada aktivitas pembuatan proses. Ini urutannya itu biasanya terdiri dari kayak ngasih identitas atau nama prosesnya, terus ada menyisipkan proses pada list atau tabel proses, terus menentukan prioritas awal, terus yang keempat ini membuat proses control block, yang terakhir itu ada mengalokasikan resource awal. Biasanya penyebabnya itu karena yang pertama lingkungan batch, yang tambahan atas pemberian job. Eh, apa ya namanya? Pemberian job secara tiba-tiba gitu ya. Jadi ntar alokasi resource-nya bakal secara spontan juga gitu. Terus ada lingkungan interaktif itu baru login bakal dialokasiin resource-nya untuk jalanin aplikasi-aplikasi bawaan Windows atau OS-nya gitu. Terus tanggapan atas suatu aplikasi. Misalnya kayak mau pas buka aplikasi itu CPU kayak butuh waktu yang ini kan untuk ngebuka gitu. Nah, itu jadi penyebabnya. Terus yang terakhir itu ada operasi. Ada ini pas kayak menciptakan proses lain atau child proses gitu. Nah, karena ada child, di sini ada juga parent namanya. Di sini parent itu proses yang membuat suatu proses baru. Sementara child itu proses yang dibuat sama proses parent ya gitu istilahnya gitu. Jadi sehingga bisa membentuk pohon proses. Coba bentar, share kita. Bentar aja sih. Oke, terus ada pembagian sumber daya. Ini parent dan child membagi semua sumber daya yang ada. Kalau child ini menggunakan sebagian dari sumber daya yang digunakan parent. Nah, ada juga yang parent dan child yang tidak membagi sumber daya. Terus ada bentuk eksekusi. Di sini parent melanjutkan eksekusi beriringan dengan children, dengan child atau children. Terus di sini parent menunggu hingga beberapa atau seluruh children selesai. Bentuk ruang alamat. Yang ini ada bentuk ruang alamat. Di sini child adalah duplikat dari proses parent, mempunyai program yang diambil dari dirinya. Terus pada Unix, pasti parent dan child bisa berjalan secara paralel. Di sini di Unix juga child bisa membuat child lain. Exec itu mengganti memori proses setelah before di Unix ya. Di MS-DOS ini parent hanya berjalan tanpa setelah child, nggak bisa berjalan secara paralel gitu. Oke, ini struktur ininya ya, struktur apa sih namanya? Struktur folder, root folder gitu ya. Kayak directory ya, struktur direktorinya gitu. Kurang lebih gitu. Kita lanjut ke penjadwalan CPU. Hilang gambar. Bentar guys. Konsep itu bentar. Oke, tadi itu sampai penjadwalan CPU ya.
Oke, di sini konsep dari penjualan CPU ini biasanya itu dibagi. Contohnya nih untuk gambar ini saling saling beriringan ya, CPU burst sama IO burst itu saling beriringan. CPU burst itu jadi eh, program yang apa sih namanya? Inilah CPU burst itu contohnya kayak gini sih. Kurang lebih itu burst yang bergantung pada CPU. Dia itu contohnya itu kayak kalau buka program secara tiba-tiba itu CPU bakal memaksimalkan performa untuk menjalankan aplikasi tersebut. Ini alurnya ini ada ini ya. Yang pertama CPU burst ini ada load store, terus F store, habis itu dari filenya. Itu kan bergantung sama CPU ya yang kayak gitu. Itu kita, habis itu nunggu input output dari kita. Di sini IO burst, misal kita ngelakuin apa sih? Ngelakuin sesuatu di aplikasinya itu bakal masuk ke IO burst. Jadi gitu sih. Jadi tergantung ini sih beriringan lah ya. Oke, terus ada selanjutnya ini masih di konsep juga ada dua ini ya. Apa sih? Ya, di sini konsep dari apa sih penjualan CPU juga masih ini ya berkaitan sama short term scheduler tadi. Itu CPU yang nama lainnya itu CPU scheduler. Di sini kayak yang dibilang tadi itu menyeleksi proses yang ada di memori utama untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU untuk proses tersebut. Jadi biasanya penjadwalan CPU ini terjadi dalam empat keadaan, dari running ke waiting, dari running ke ready, waiting ke ready, dan proses berhenti. Kalau keadaan D itu biasanya disebut non preemptive, di mana prosesnya kalau idle atau berhenti kalau idle atau diberhentikan secara langsung oleh pengguna. Terus di sini kalau ada di keadaan B dan C itu disebut preemptive. Kenapa? Karena dari yang idle pindah ke proses aktif gitu. Ya, terus di sini ada dispatcher. Itu suatu modul yang memberikan kontrol pada CPU terhadap penyeleksian proses yang dilakukan selama short term scheduling. Fungsinya itu yang pertama itu untuk switching konteks, terus yang ini kedua ini switching ke user mode, dan yang terakhir ini melompat ke lokasi tertentu pada user program untuk memulai program. Terus ada dispatch latency, itu maksudnya itu kayak waktu yang diperlukan oleh dispatcher ya untuk menghentikan proses dan memulai proses yang lain. Oke, kriteria untuk penjaluran informasi ini ada yang pertama itu CPU utilization atau penggunaan CPU ya. Terus di sini kalau di utilization itu diharapkan agar selalu dalam keadaan sibuk. Biasanya dalam bentuk persen ya persentase ya yaitu 0 sampai 100. Namun dalam kenyataannya cuma biasanya berkisar antara 40 sampai 90%. Throughput itu adalah banyaknya proses yang selesai dikerjakan dalam satu satuan waktu. Terus ada turnaround time di sini itu kayak turnaround time itu mengeksekusi proses dari menunggu tempat di memory utama, menunggu ready queue, eksekusi CPU dan mengerjakan I/O. Terus ada waiting time di sini itu kayak dia itu kayak cuma menunggu di ready queue. Itu waiting time itu nggak mempengaruhi eksekusi proses dan penggunaan I/O. Terus ada response time di sini itu banyaknya waktu untuk diminta dilayani hingga ada respon pertama yang menanggapi permintaan tersebut. Terus ada fairness. Di sini tuh kayak inilah ketransparanan terkait penggunaan video secara terbuka. Oke, kita lanjut ke algoritma. Di sini bakal bahas beberapa aja ya, nggak bakal semuanya. Yang pertama itu ini ya ada first come first serve. Jadi pak cepet-cepetan lah gitu. Kalau untuk yang algoritma pertama ini. Untuk rumusnya sendiri itu bentar. Rumusnya sendiri itu kayak ini aja sih. Hitung yang bawahnya misalnya per satu itu mulainya 0. Terus P4 itu P4 P2 itu mulainya di apa sih namanya di detik ke-24 ya. Nah, terus yang ketiga itu ada di ketiga itu ada di 27. Nah, habis itu tinggal kalian tambahin dibagi jumlah prosesnya. Ini cuma ada tiga proses. Kalau gitu dibagi tiga, itu berarti 17, hasilnya itu 17 milidetik. Terus yang kedua
Ini contoh, nggak, ya sih contoh, contohnya ini yang beda lagi ya. Ada P2, P3 sama P1. Kenapa P2 duluan? Karena prosesnya duluan yang dijalani. Makanya dinamakan kan ini ya first come first serve juga gitu. Jadi eh, ya, dihitungnya bisa dari ini, bisa dari ini, bisa dari ini juga sih. Di P1 bisa, P2 bisa, P3 bisa. Berurutan juga bisa. Oh, nah, sesuai yang kayak tadi ya, untuk rumusnya juga kurang lebih ya cukup ditambahin, habis itu dibagi ininya, dijumlahin dari masing-masing jumlah prosesnya, dibagi jumlah prosesnya gitu. Ini 3 tambah 6 itu kan sama dengan 9, dibagi 3 hasilnya 3 detik. 3 detik. Oke, di sini non preemptif itu ya prosesnya akan tetap memakai CPU sampai dilepaskan prosesnya. Jika berhenti atau meminta input output. Kemungkinan terjadi konvoy efek apabila proses yang berarti bakal ada kemungkinan ya terjadi konvoy efek apabila proses yang pendek berada pada proses yang panjang gitu. Oke, ini yang kedua ini ada yang shortest the first. Di sini itu dia ada dua skema ya. Kalau tadi kan cuma satu ya, cuma non preemptif doang. Nah, di sini itu kalau yang skema non preemptif itu bila diberikan pada proses nggak bisa ditunda sampai selesai. Jadi harus saat itu juga. Kalau preemptif itu ya misalnya nih dia itu ditentuin berdasarkan ini ya lama burst time-nya itu berapa gitu. Atau juga bisa disebut kalau preemptif ini sebagai SRTF atau shortest remaining time first. Di sini itu ini ya contohnya kurang lebih kayak gini. Ini rumus awalnya ini jadi biar apa ya ngitung ininya dulu ya. Kenapa bisa dapat gini kan pasti bingung ya awalnya juga gitu. Jadi di sini ada complete time itu berapa ini ya apa sih 7 ya 7. Ini kan satu contohnya nih satu dua satu dua tiga satu tiga empat lima enam tujuh hanya kan 7. Arrival time-nya itu berapa P1 nol kan. Nah oke terus burst time-nya itu berapa 7 kan berarti 7 kurang nol kurang 7 ya sama aja nol kan ya benar berarti. Oke kalau yang P2 ini itu dia apa sih namanya burst time-nya itu entar P2 ini kan 8 terus burst time-nya itu eh, arrival time-nya juga jangan lupa ya. Complete time-nya itu kan apa sih? Loh, ingat. Complete time-nya itu kan 8 ya. Terus arrival time-nya itu dia 2. Burst time-nya itu berapa? 4 kan ya. Nah, oke, 8 kurang 2 itu 6 kan ya. Terus dikurang 4. Dikurang 3 ya, dikurang 3. 8. Aduh, ya 8 2. Aduh. Nah, jadi itu 3 lah ya. Kurang lebih itu untuk itunya itu 6. Aduh, 4. Oh, sorry, sorry. Complete time-nya itu dia 12 ya. P2 itu 12. Arrival time-nya itu 2. Berarti 12 kurang 2 kan 10. Burst time-nya itu dia 4. 10 kurang 4 itu berapa? 6. Makanya dapat hasil 6. Terus yang ketiga ini P3 ya. P3 ini eh, hasil complete time-nya itu dia ada di angka 8. Terus berarti ini kan 8 dikurang arrival time-nya itu dia 4. Ini 8 kurang 4 kan 4 ya. Dikurang satu satu itu dari burst time-nya. Makanya dapat angka 3. Yang terakhir itu P4. P4 itu hasil akhirnya itu 16 kurang arrival time-nya itu 5. Jadi 11 terus dikurang 4 jadi dapat angka 7. Itu kayak kurang lebih ntar dibagi lagi sih kayak tadi rata-ratanya. Dapat hasil 4 detik. Untuk ini yang SRTF ini dia kurang lebih agak ini sih agak ribet. Cuma antar kita gua coba aja ya. Jadi kenapa dapat angka gini? Karena sesuai yang tadi, ini proses baru datang dengan panjang burst lebih pendek dari sisa waktu proses yang sedang dieksekusi. Proses yang lagi jalan ditunda, terus diganti sama proses yang baru. Contohnya ini kan kayak P1 nih.
untuk rumusnya ini ya, kenapa bisa dapat angka kayak gini itu dari eh, oh, ini ada burst time, apa sih burst time dikurang arrival time ya. Maksudnya gimana tuh? Oke, di sini ada contohnya nih ya. Proses P1 ini kan burst time-nya 7. Dikurang si arrival time yang P2 dapat berapa? Karena kan P2 kan arrival time-nya pas di ini ya, ini kedua di titik kedua. Nah, berarti kan 7 kurang 2 itu kan 5 ya. Oke, masih berarti dapat 5. Di sini ada 2 ya. Di sini mulai P2. Terus dari P2 ini kan time-nya 4. Terus habis itu di P ya. Nah, di sini kan P2 kan berarti jalan full ya dia ya. Burst time-nya dikurang ini ya. Apa sih dari kurang aduh, 7 kurang 5, 7 kurang 2 4, 4 kurang 7, 2 kurang 2 5. Nah, oh ya, ini lebih besar mana gitu maksudnya. Lebih kecilan mana? Lebih pendek kan ya. Sorry, lebih pendek mana. Berarti kan yang lebih pendek kan ini ya, ini dulu. Berarti ntar dijalani yang ini gitu. Oke, di sini habis itu kita kita lanjut lagi kan udah jalan nih berarti P2. Nah, P3 ini bertanya kan cuma ini ya, cuma apa sih satu ya. Berarti di sini udah jalan dua ini ya, udah berjalan dua titik ya. Jadi bertanya sisa dua ini lagi Pak. Satu lagi. Oke, P3 itu cuma berjalan selama 1 detik ya bertanya itu. Jadi udah pas. Terus bertanya emang pas juga satu berarti. Nah, antara 2 sama 4 pendekan mana nih? Berarti tetap pendekan 2 kan ya. Jadi kita lanjutin lagi yang P2. Oke, nah baru habis itu kita lanjutin yang P4. Jalan selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Gitu. Nah, oke, udah kelar. Baru kita lanjut lagi ke P1. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu untuk yang SRTF ya. Emang lumayan ribet sih, tapi ntar kalau bisa pelajarin ulang lagi, lebih dalam lagi. Oke, kita masuk ke sinkronisasi. Ini kurang lebih kayak ini ya. Ntar kalau bakal gua adain sesi tanya jawabnya. Sebenarnya semuanya sih ntar tapi kita bakalin aja dulu. Critical section itu kayak penyelesaian dari si sinkronisasi ini ya yang bermasalah gitu. Tapi itu untuk rangkumannya untuk yang itu tadi ada untuk solusi penyelesaiannya juga ada. Terus ada kode ini ya segmen kodenya juga ada. Oke, sinkronisasi di sini itu eh, ini ya kurang lebih ada instruksi untuk membantu implementasi mutual exclusion tadi ya. Nah, ya. Terus ada dua metode itu ada dua metode sinkronisasi itu ada test dan set. Terus yang terakhir itu ada swap. Iya, oke. Terus semafor ini kurang lebih kayak gini ya. Soalnya ntar kita bakal bahas lebih lanjut kalau emang bakal ada pertanyaan. Semafor ini dia isinya ini sih kode untuk penyelesaian dari ininya ya. Kode program lah dia isinya itu. Kurang lebih untuk definisinya sendiri itu proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Terus itu juga itu semafor itu alat untuk sinkronisasi yang tidak membutuhkan busy waiting. Semafor S itu berupa variabel integer, hanya dapat diakses melalui operasi atomik yang tidak dapat diinterupsi sampai kode selesai. Ntar kita bakal bahas ini ya, kalau memang bakal ditanya. Oke, di sini ada masalah klasik dari sinkronisasi. Yang pertama itu ada bounded buffer, yang kedua ada reader writer, yang ketiga ada dining philosophers. Di sini contohnya kurang lebih itu ya ini ya, ada 5 philosopher makan pakai 2 sumpit. Nah, kan harus ngambil dua ya. Masing-masing tuh harus ngambil dua. Ya, jadi diminimalisasiin lah si filosofinya itu, filsufnya harus dipasin gitu sesuai sumpitnya. Oke, kita lanjut ke deadlock. Ini juga cukup dilihat aja ya, biar nggak terlalu ini kita bakal banyak bahas di
tanya jawab aja. Oke, ini ada yang pertama ini kita bahas model sistem. Proses urutan model sistemnya itu yang pertama ada meminta, terus ada yang memakai, yang ketiga ada melepaskan, ya requestnya gitu. Yang kedua ada karakteristik. Di sini yang diperlukan untuk apa ya, kondisi yang diperlukan untuk terjadinya deadlock ya, dia. Terdapat 4 kondisi yang apa sih namanya secara berbarengan gitu atau bersamaan. Yang pertama ada mutual exclusion, terus ada hold and wait atau genggam dan menunggu ya. Yang ketiga ada non preemption, yang terakhir ada circular wait. Deadlock sendiri isinya rata-rata untuk ini ya problem solving pakai kode gitu ya. Jadi ntar kita bakal bahas juga lebih lanjut. Oke, ini karakteristik ini ya. Ini contoh penggambaran graf ini ya, resource graph allocator-nya. Terus ini contohnya ini untuk yang terkena deadlock ya. Ini yang harus berjalan seharusnya gitu. Oke. Untuk penanganannya juga ada 3 metode. Pertama itu yang menggunakan protokol untuk menjamin bahwa sistem tidak pernah memasuki status deadlock. Yang kedua itu mengizinkan sistem memasuki status deadlock dan kemudian memperbaikinya. Yang ketiga itu yang terakhir ya, mengabaikan permasalahan dan seakan-akan deadlock tidak pernah terjadi dalam sistem. Oke, terus untuk ketiganya itu bagaimana? Yang pertama itu kita bisa mencegah apa sih? Diperlukan dan meniadakan salah satu dari syarat perlu sebagai berikut. Yang tadi aja sih kayak mencegah ini ya, apa sih namanya? Kan karakteristiknya ini. Kita juga perlu ngetiganya juga yang mencegah dari karakteristik tadi gitu. Contohnya untuk exclusion ini ya inilah membawa sumber daya yang tidak dapat digunakan bersama-sama. Jadi dikeluarin yang nggak dapat digunakan bersama-sama. Untuk hold and wait ini apa sih sistem harus kayak verifikasi lah kalau proses itu free atau enggak gitu. Yang non preemption ini ada 3 cara ya dia. Pertama itu ya bentar, ya dibebasin gitu ya. Yang apa sih bebasin proses yang membawa beberapa sumber daya, yang meminta sumber daya lain. Terus yang kedua ini ada eh, ini proses yang sedang dalam keadaan menunggu sumber daya yang dibawanya ditunda dan ditambahkan pada daftar sumber daya. Jadi ya dimasukin aja ke dalam daftar sumber daya gitu. Yang ketiga ini proses akan di restart jika hanya hanya jika dapat memperoleh sumber daya yang lama dan sumber daya yang baru yang diminta. Karena itu mencegah kondisi circular wave. Oke, cara mendeteksinya itu ya salah satunya itu bisa menyediakan algoritma yang menguji state system untuk menentukan apakah deadlock terjadi atau tidak. Yang kedua ini ada algoritma untuk memperbaiki dari deadlock. Algoritma ini isinya kode-kode aja. Rata-rata untuk yang ini ntar kita bahas secara terpisah sih dari ini. Terus ada beberapa cara lain juga itu ada pemisahan dari satu anggota untuk setiap tipe sumber daya. Terus ada yang pemisahan beberapa anggota untuk setiap tipe sumber daya. Dan yang terakhir itu penggunaan algoritma lagi itu ya. Penggunaan algoritma deteksi. Ini kurang lebih untuk contoh resource allocator graph-nya ini untuk yang ini ya. Kalau nggak salah tuh yang satu anggota untuk setiap sumber daya. Oke, perbaikan itu bisa dengan terminasi proses. Salah satunya itu prosesnya itu kayak menghentikan semua proses yang deadlock, terus ada menghentikan satu proses setiap waktu sampai siklus deadlock hilang. Jadi kayak ini ya, testing lah satu-satu. Oh, ini yang error atau enggak gitu. Terus beberapa faktor untuk menentukan urutan proses itu, pertama bisa prioritas prosesnya ya, misalnya penting atau enggak. Terus ada berapa lama proses dijalankan dan berapa lama lagi selesai. Terus ada sumber daya yang digunakan proses, terus ada sumber daya proses yang diperlukan untuk menyelesaikan task, terus ada berapa apa sih? Itu yang apa sih? Hitung berapa proses yang perlu diterminasi, terus apakah proses interaktif atau batch gitu. Terus di yang kedua ini ada menentukan sumber daya.
Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan itu inilah apa sih kayak pilihlah si operasi proses yang punya biaya minimal ya kayak minimal impact lah yang punya minimal impact. Terus lakukan rollback yaitu memulai kembali proses pada state yang aman. Rollback itu kayak sebelum state-nya itu sebelum error ya state-nya itu gitu. Terus yang ketiga itu harus dijamin revision tidak akan terjadi karena kemungkinan beberapa proses selalu terpilih sebagai korban termasuk jumlah rollback sebagai faktor biaya. Untuk itu apa sih untuk deadlock itu aja. Terus yang terakhir ini ada memory manajemen memori. Ini kita bakal pindah ini dah. Gua bakal share ulang. Oke, ini udah kelihatan belumnya PDF-nya? Udah Ini udah kelihatan kelihatan Jamil belum ya? udah. Oke, oke, di manajemen memori kita sendiri kan ini ya beragam lah ya. Kayak contohnya ini ada address binding. Di sini itu ada ingatan instruksi dan data ke alamat memori. Ya, contohnya ini kayak compile time, load time, execution time gitu. Nah, ini contoh langkah proses program usernya ya. Dari source program terus di ini compile time-nya ini berarti kan. Terus ada objek modul. Apa sih? Ya, objek modulnya linkage editor. Di sini ada objek modul lain yang masuk gitu. Nah, di sini terjadi proses load time ya, kayak untuk memuat ini, memuat ke dalam memorinya gitu. Di dalam loader sendiri masuk sistem library untuk bisa digunakan secara efisien di ininya memorinya gitu. Habis itu terakhir itu execution time apa sih untuk dijalanin lah istilahnya. Ya tadi kan ini ya pertama tadi kan itu address binding. Sekarang kita ke dynamic loading itu eh, di dynamic loading itu semua routine disimpan pada disk dalam format relocatable load. Di sini itu apa ya? Dan dinamis ya loadingnya itu. Jadi eh, kalau dibutuhin aja, tapi programnya harus dijalanin dulu. Terus di sini ada dynamic linking ya. Dynamic linking itu biasanya digunakan dengan sistem library kayak language subroutine library ya. Kalau nggak ada dynamic linking ini, program harus punya copy dari library language di dalam executable image. Jadi setiap bahasa pemrograman yang setiap aplikasi pakai itu perlu ada fungsi kopinya gitu. Gitu. Itu jadi kayak apa ya? Makan banyak penyimpanan sama memori ya. Ya, gitu. Oke, terus ada overlay. Ini overlay itu digunakan untuk ini ya alokasiin jumlah memori yang lebih besar daripada yang dialokasikan. Oke, di ini juga sih ada ruang alamat logika dan fisik ya. Terus ini ilustrasi dari overlay. Nah, ini contoh untuk relokasi dinamis menggunakan register relokasi. Terus di manajemen memori itu ada swapping. Ini ilustrasinya. Jadi ini proses pertama ini ya mulai apa sih? Putar-putar dulu di sini terus dari proses kedua ini swapping ke ini. Enggak, berarti dari main memory dulu ya. Oke. Jadi user space butuh apa sih namanya? Inilah terjadi pertukaran proses itu di ini backing store ya.
proses pertama, terus di proses kedua dimasukin proses baru lagi gitu. Terus ada alokasi berurutan. Ini alokasi berurutan ini contoh ini implementasinya kurang lebih pakai ini ya. Nah, oke. Kayak dibagi-bagi gini ya dia. Ini kan ada untuk nggak bisa di ini lagi. Ini background proses nih. Ini yang jalan di belakang layar. Terus ada Windows gitu. Alokasi berurutan makanya dibagilah. Di alokasi berurutan juga ada dua ini ya. Ada dua tipe. Ada yang single partition allocation atau multiple partition allocation. Di sini yang single partition itu eh, diasumsi apa sih? Diasumsikan sistem operasi ditempatkan di memori rendah dan proses user dieksekusi di memori tinggi. Nah, ini contoh ilustrasi dari ininya ya, alurnya ya. Di sini CPU logical address-nya kurang dari limit register atau enggak. Kalau iya, bakal di relokasiin registernya ke dalam si memori. Kalau enggak, dia bakal muncul error ini ya, trap addressing error ya. Untuk multiple partition allocation ini ini ya terdapat dua skema juga, terdapat dua skema. Itu ada yang partisi tetap sama partisi dinamis. Oke, jadi ini ya apa sih? Ini contoh ilustrasinya ini whole proses untuk proses user ini memori kosong ya ini gambaran abu-abu ini memori kosong yang kemudian diisi sama proses-proses lain. Ini kurang lebih ini sih lebih hitung-hitungan juga ya untuk ini manajemen memori. Terus ke fragmentasi ya. Fragmentasi itu ini apa sih? Fragmentasi ini penerapan dari yang di atas ini. Jadi untuk alokasi lah ya kurang lebih. Contoh ilustrasinya ini kayak yang di bawah ini. Iya. Oke, terus ada paging ya. Paging ini kayak apa ya namanya? Untuk ngebagi eh, disk jadi bagian dari RAM gitu. Ini contoh. Ini contoh ininya ya, contoh ilustrasi alurnya gitu. Ya sih paling untuk manajemen memori kurang lebih apa ya? Lebih bermain ini sih kayak manajemen memorinya. Contohnya itu kayak ini ya kali. Kalau ini implementasinya kurang lebih kebanyakan di ini sih di task manager. Jadi ntar setiap kali ada program baru di sistem ini bakal alokasiin memori untuk program tersebut. Jadi ntar dibagi-bagi jadi lebih kecil gitu. Ini segmentasi. Nah, ini contoh ilustrasinya. Terus ini ada implementasinya, ada contoh lagi. Nah, proteksi. Ada proteksi dan sharing. Ada ini ya untuk lindungin lah ya. Ini ada segmentasi dengan PD. Paling kurang lebih itu aja ya. Oke. Mungkin ini dibalikin ke operator, ke moderator boleh. Oke. Wah, materinya luar biasa banget nih dari Bang Jamal, teman-teman.
Terima kasih kepada Bang Jamil atas materi yang telah diberikan. Nah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Bang Jamil mengenai materi yang telah disampaikan, nih kayaknya belum masih kurang mengerti di bagian ini dan itu boleh banget langsung nanya dengan cara raise hand atau bisa langsung ketik di kolom chat Zoom ya teman-teman. Iya nih boleh nih teman-teman, ayo tanya-tanya aja nih. Ya, sambil kan kita juga sambil belajar bareng gitu ya. Ntar daripada takutnya ini nggak ngerti juga. Karena tadi banyak yang skip-skip sih jujur aja ya. Jadi takutnya ntar malah pada nggak ngerti lagi. Oh iya, ntar aku share ini aja juga sih referensi untuk materinya tadi itu ada di nah, ini untuk referensinya sendiri. Ntar aku bakal share aja ya. Ntar aku share linknya kok untuk bisa dia. Oke, kalau nggak ada nanya mungkin dari aku sendiri pengen nanya nih ke Bang Jamil tentang materi deadlock tadi. Oh iya boleh tuh. Kenapa? Nah, kan itu kan ada kriterianya ya Bang ya, karakteristik. Ada 4 itu Iya. karakteristiknya. Nah, mungkin Bang Jamil punya nggak salah satu contoh gitu, salah satu contoh nyata di dunia teknologi atau komputasi yang nunjukin kayak terjadinya deadlock dengan keempat karakteristik yang disebutin sama Bang Jamil tadi? Oke, contohnya ya deadlock itu ya. Ya, Oke, sebentar ya, bentar. Oke, bentar. Oke lah kita sambil nyari aja kali ya. Biar ini juga tahu lah. ya, oke oke nggak mau Bang, sambil belajar bareng-bareng juga. Ya ya guys. Oke, ini mungkin contoh di live kali ya dari jawabannya ini. Contohnya ini mungkin kayak jalan sempit dengan dua mobil. Jadi ntar keadaannya ini nggak mobil kedua mobil ini nggak bisa bergerak gitu karena saling nunggu gitu kan untuk mundur sama ngasih jalan. Itu yang penggunaan printer dan scanner. Di sini karena masing-masing kayak menunggu sumber daya yang dipegang oleh yang lain gitu. Kayak saling berebutan ya dia. Terus transfer antar bank. Karena di sini kedua bank ini kayak menunggu persetujuan dari satu sama lain.
Ya nunggu konfirmasi yang ini ya dari pengguna. Kalau untuk implementasi sistemnya ya komputer itu deadlock itu dia, aduh, proses yang saling ini ya, yang saling menunggu konfirmasi dari ini ya. Jadi makanya contohnya itu kurang lebih kayak inilah ya di, aduh, mana ya, kalau contohnya. Ini isinya mereka proses-proses gitu. Jadi ntar ambil contoh lah ya, misalnya kayak apa ya? Misalnya bakal kayak inilah jalan dua ini nih aplikasi ini jalan dua. Nah, satunya kayak ada satu lagi aplikasi yang mirip, tapi apa ya namanya prosesnya itu mirip. Jadi kayak saling bertabrakan, nunggu salah satu untuk apa sih namanya ngebagi atau konfirmasi gitu lah ya. Makanya itu deadlock. Terus juga contohnya ini kayak pengelolaan memori virtual ya. Ya jadi kayak itulah kurang lebih untuk deadlock itu sih. Udah kejawab belum? Wah, udah kejawab Bang, cukup. Terima kasih ya Bang Jimil. Semoga juga aku dan teman-teman dapat menangkap jawaban Bang Jimil dengan seksama. Nah, ini ada yang nanya lagi nih Bang di kolom chat. Jadi pertanyaannya Oh, boleh adalah, boleh. apa yang terjadi ketika terjadi kesalahan akses memori dan bagaimana sistem operasi menangani situasi tersebut? Boleh langsung dijawab aja Bang Jimil. Oke, oke. Jadi yang pertama itu kalau akses memori biasanya bakal muncul muncul ini ya dia kalau nggak salah tuh kayak apa ya contohnya ada deh kayak kita ambil contoh dari Google. Ah, bener nih kayak gini dia ada violation out of bound gitu. Nah si sistemnya ini paling kayak ngasih tahu ke kita ya dia ada kode errornya gimana. Nah, kayak gini kita image aja contoh ambil. Nah oke. Kalau biasanya error-error gini tuh jangan ini ya guys, jangan apa ya. Kan biasanya ini ya orang-orang mungkin kurang tahu error itu apa maksudnya gitu kan. Tapi ada kodenya dia kan. Biasanya nih contohnya nih kayak C0005. Nah, di sini adalah memory access violation. Jadi di sini ada suatu tempat memori yang dia nggak bisa akses gitu. Makanya dibuat error gitu. Nah, biasanya untuk penanganannya itu juga biasanya harus di setting atau enggak kayak apa ya namanya. Nah, iya jadi itu kayaknya udah masuk sih, udah masuk. Jadi harus bisa jalan nunggu yang satu lain untuk selesai gitu. Penanganannya untuk ini masih ini ya. Kita bisa cari-cari dulu sih, tapi kalau kayak gitu penanganan apa? Oh ya, oke nih contohnya di ini kali ya di C++. It's, enggak deh. Ini sih paling kita harus sendiri ya kalau untuk penanganan itu tuh manual. Kita yang cari-cari errornya itu di mana gitu. Kayaknya kalau error juga sih nyediain kode-kodenya ya. Jadi biar kitanya nggak terlalu pusing juga.
Biasanya out of bound deh. Biasanya itu di luar apa ya namanya? Out of bound itu karena eh, memori yang pengen diaksesnya itu terlalu besar, makanya jadi kayak out of bound gitu. Nah, ntar biasanya mana ya? Ada ya? Nggak ada ya? Ada deh. Kita bakal dulu ya, guys. Oh, ini nggak ada ini. Ya, nah contohnya mungkin kayak gini, kayak bukan kode juga, tapi biasanya dijelasin on clock runtime error. Berarti errornya itu ada di runtime-nya. Nah, di sini penyebabnya apa? Memory access out of bounds gitu. Udah kejawab belum ya? Oke, oke mungkin untuk Erika, apakah jawaban dari Bang Jamil sudah membantu? Oh, sudah Oke. Bang. Terima kasih Bang. Oke. Terima kasih. Mungkin boleh next ke pertanyaan selanjutnya ya Bang ya. Jadi yang tanya tadi kan untuk menghitung CPU ada yang namanya priority scheduling, non preemptive ya ya Bang. Itu cara membuat diagram GAN-nya bagaimana ya Bang? Boleh langsung dijawab aja Bang. Oke. Tadi itu kalau nggak salah ada di ini ya. Ntar PPT mana? Diagram Ganti itu dia masuk ke penjadwalan CPU. Oke. Aku ada video sih, cuma aku coba jelasin dulu ya. Jadi biasanya kalau diagram Gantt itu untuk ngebuatnya juga pasti ada referensinya sih. Contohnya kayak gini. Nah, habis itu ntar kita ada rumusnya juga ya. Kalau setiap itu ada rumusnya. Kita coba buka yang ini, penjadwalan CPU. Sebentar. Eh, aduh. Nah, oke. Contohnya gini, eh, dia itu apa ya? Untuk penentuan garisnya nggak nentu ya. Cuma referensinya kurang lebih ntar biasanya ada prosesnya PHP PHP PHP. Terus ada waktu ininya ya, waktu burstnya ya dia. Jadi ntar kalian tinggal bikin gantinya berdasarkan ininya referensinya. Kayak contohnya paling kalau referensi itu kalau ujian itu biasanya bentuknya teks ini ya, teks cerita ya. Cuma ntar nggak tahu nih kalau ini gimana. Ntar perhatiin aja angka-angkanya sama ininya sih. Clue-cluenya biasanya kan kayak nama atau apa gitu ya. Nah, terus untuk pembuatannya ya ini sih untuk ininya beda-beda ya. Untuk setiap apa sih namanya algoritma itu bakal beda-beda. FCFS itu tergolong yang paling simpel ya kalau dilihat juga ya. Terus ada SRTF di mana ini tergantung ini ya, tergantung apa sih namanya? Tergantung proses ini, tergantung ukuran dari ininya, burst time si prosesnya gitu. Itu untuk yang SRTF. Kalau yang non preemptif ini, bentar. Di sini itu dia kenapa bisa dapat gini kan karena ini ya, so yang tadi di ini contohnya nih, dia ada complete time-nya. Complete time itu kan sama aja kayak burst time ya. Terus dikurang arrival time. Nah, arrival time itu kayak waktu kedatangan ya, waktu datangnya berapa. Terus burst time itu atau lama eksekusinya itu berapa lama gitu. Ini kurang lebih rumusnya kayak gini sih, tapi contoh deh kita coba cari contoh lain lagi ya. Yang di sini.
Nah ini lumayan ribet nih tapi persennya lima tiga. Berarti sekitar sini ya, sampai P3 ya berarti. Nah ntar tinggal apa ya? Oh ini udah itu round robin tadi ya. Round robin itu ntar dia ada namanya round robin. Cuma untuk ya, tapi gitu sih untuk ini ya penentuan apa sih namanya? Tadi itu diagram gunnya ya. Kalau diagram gun itu ntar ini sih kurang lebih ntar ada referensinya juga ntar kayak bentuk ya sih gitulah kurang lebih gitu. Udah kejawab belum ya? Mungkin buat peserta yang tadi nanya, apakah pertanyaan sudah terjawab oleh Bang Jamil? Oh, sudah Bang. Terima kasih. Oke. Baik, mungkin teman-teman yang mau nanya lagi boleh raise hand atau langsung ketik di kolom chat. Oke, aku izin nanya ya, Bang. eh Tadi kan salah satu penyebab deadlock kan karena ada perangkat yang berbagi sumber daya gitu kan, Bang. Nah, aku mau nanya gimana sih caranya sistem operasi itu nanganin deadlock dengan penyebab itu gitu, Bang, yang berbagi sumber daya. Mungkin itu sih. Oke, langsung jawab aja kalau gitu. Untuk penanganannya ya berarti ya. Itu kan tadi karena emang kurang lengkap juga di itu. Soalnya perbaikan. Terus oke, penanganan sendiri sih dia ada ini ya nih. Nah, oke, mantap nih. Lumayan ini sih panjang ya. Enggak lah. Ini juga. Oke, bentar. Penanganannya mungkin maksudnya kayak menghindari sama ini ya, mencegah gitu kali ya. Kan ya. Iya, Bang. Ya, jadi ini sih kurang lebih ntar kayak eh, apa sih bakal ada inilah bakal main-main algoritma kalau untuk soal ini sih. Contohnya ntar nih eh, ini lah ya kurang lebih kayak gini ntar terus di bawahnya ada nah algoritma resource allocation graph. Jadi ntar kita bakal apa ya namanya ya, gambarin dalam bentuk algoritma ya proses pak yang meminta satu persatu. Ya sih untuk penyelesaiannya kurang lebih ntar tekanannya sendiri ntar ada algoritmanya sendiri gitu. Nah contohnya ini nih ada algoritma ya algoritma apa sih banker terus algoritma safety. Ntar banyak sih algoritma ya. Main algoritma sih kalau untuk yang deadlock ini ya, kalau yang aku lihat tadi. Terus untuk mendeteksinya ya, mendeteksi juga kurang lebih sama. Dia pakai algoritma juga. Nah ya, kurang lebih untuk ini sih main-mainnya algoritma semua sih. Ntar kalau mau dibaca-baca aku bisa ini. Ih, kalian udah pada dapet ya harusnya kalau nggak salah tuh untuk nah untuk salah satunya mungkin yang aku bisa jelasin ini ya di terminasi proses ini kayak salah satunya tuh kayak bisa dicek nih satu-satu. Oh, yang penyebab deadlock ini prosesnya yang mana gitu. Gitu. Udah ngejawab belum ya, Lisket? Oke, Bang. Udah, Bang. Makasih ya, Bang. Oke. Oke, wah sayang banget nih teman-teman. Ternyata pertanyaan tadi itu menjadi pertanyaan terakhir. Tapi tenang aja buat teman-teman yang masih butuh diskusi bisa langsung chat di grup string yang ada di line aja ya. Nanti akan dibantu jawab oleh Bang Jamil atau teman-teman lain yang mengerti. Oke.
Aku mau ngucapin makasih banget kepada Bang Jamil atas materi yang telah diberikan. Semoga materi yang telah diberikan dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman kita semua untuk persiapan UTS nanti.